Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Pimpinan, saya melihat hari ini dinamikanya luar biasa dan hari ini pun kita banyak sekali menguak daripada peristiwa yang kita bahas pada sore hari ini. Kami meminta secara konstitusi terhadap Jaksa Agung. Tadi pun disampaikan oleh Komjak bahwa ada keterbatasan-keterbatasan dalam pemeriksaan. Kami meminta kepada Jaksa Agung harap melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum jasa yang ada pada sore hari ini. Dan kami pun meminta dicopot dari jabatannya hari ini. Kami meminta dicopot sehingga bisa dievaluasi ke depan, bisa diisi dengan orang-orang yang kompeten yang ada di Kejaksaan Negeri Karo. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Prof. Ya, Prof. izin pimpinan. Ini juga sekaligus ada Bapak Kabalek menyampaikan, biar tidak ada amsal-amsal yang lain. Juga terkait tadi yang disampaikan bahwa seolah-olah tindak pidana korupsi itu menjadi target yang harus dicapai, maka saya perpandangan harus ada kanalisasi untuk yang sifatnya tini-tini corruption, korupsi-korupsi kecil, apalagi hanya kesalahan-kesalahan administratif, itu bisa kemudian norma itu bisa memberikan kanalisasi penyelesaian seperti selayaknya restoratif justice dalam pidana umum. Hanya memang kita punya halangan di pasal 4 Undang-Undang Tipikor dan barangkali ratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Tetapi tidak ada masalah sebenarnya kalau misalnya ini menjadi anomali di kita, kalau kemudian tidak ada kanalisasi yang jadi korban justru pelaku-pelaku industri kreatif, pelaku-pelaku UMKM, bahkan mungkin pejabat-pejabat administratif, kepala desa, dan yang mungkin pemahaman tentang administrasi pemerintahnya tidak cukup paripurna. Demikian pimpinan. Oke, teman-teman udah ya, cukup ya. Masih ada lagi dikit Pak Wayan. Salah arahnya tuh Pak. Ini penting. Anggaplah saya menggarami lautan. Beberapa rekan sudah menekankan betapa pentingnya penghargaan dan sanksi, terutama sanksi. Beberapa sudah berbicara. Jika sanksi itu motivasinya untuk mendidik, harus. Tapi jika sanksi itu berupa dendam, jangan. Ya. Pak Gajati membawahi sekian kajari, sekian jaksa. Anda bisa bayangkan. Kalau sastra-sastra zaman dulu mengajarkan kepada kita, Pak Kajati, bedakan memanjakan dengan mendidik. Memanjakan Bapak pasti melindungi betapapun besarnya kesalahan anak buah, itu memanjakan. Dan itu akan merusak kejaksaan dalam jangka panjang. Tapi kalau bermaksud mendidik, sanksi yang ada sementara itu dalam waktu cepat akan berbuah manis, karena yang diberi sanksi akan merenung. Dan jangan berharap Bapak ada keyakinan bahwa sanksi itu datang dari Bapak sendiri. Sanksi itu selalu mengikuti dan berbanding lurus dari perbuatan anak buah Bapak sendiri. Jika dia terkena sanksi ringan, karena dia ingin diberi sanksi ringan, karena itu melakukan kesalahan ringan. Jadi kesalahan-kesalahan dengan sanksi itu berbanding lurus. Itu bukan Bapak yang membuat. Anak buah yang terkena sanksi karena dia memang ingin terkena sanksi, itu resikonya. Oleh karena itu jangan ada beban. 1-2 kasus bisa menyelamatkan, bisa menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh kajati-kajati dan kajari-kajari lain. Bisa jadi contoh baik untuk ditiru. Ini momen yang tidak boleh dilewatkan. Jika Bapak berlaku adil, tidak melebih-lebihkan sanksi, tapi tidak mengurang-ngurangi sanksi, Bapak berlaku adil, keadilan ini dirasakan bukan hanya oleh kejaksaan, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia yang mendengar hari ini kita bicara sampai sore hari. Terima kasih.